Shalom. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Saya mengundang yang terhormat Bu Nitya akan membawa kita di dalam doa. Saya persilakan Bu. Katanya gini, di tempat healing itu kan ada tempat kamar mandi itu kan dikasih karpet. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan itu baik ya. Tuhan luar biasa. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Mazmur menulis, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai semua suku-suku bangsa. Pemazmur mau mengajak kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dialah yang dapat kita harapkan dalam segala keadaan. Saya bersyukur teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan juga pelihara saya ketika Tuhan buka jalan pada saya, diundang untuk ke Tanah Karo di Sumatera Utara. Saya juga waktu itu agak bingung, terima tidak terima atau tidak, tapi Tuhan menunjukkan Dia mau saya ke sana, jadi saya pergi ke sana. Perjalanan cukup jauh karena dari Medan itu masih 3 jam lagi, kemudian kami makan siang, kemudian masih 1 jam lagi. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, dan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bersekutu dalam gereja, dalam bangunan, tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan kita tidak mengenal tembok-tembok pemisah. Ya, karena di dalam Tuhan semua orang ini adalah ciptaan Tuhan. Tembok tidak menjadi penghalang, apakah dia dari orang Sumatera, dia orang Jawa, orang Bugis, nah, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan baik kepada setiap suku bangsa. Dari Tanah Karo saya kembali, kemudian saya diminta ke Manado. Sebenarnya dari Manado itu masih 1 jam ke Tomohon, bermalam di sana, besok paginya ke Langoan untuk menghadiri pertemuan Gerakan Penerjemahan Alkitab Indonesia. Ada 23 organisasi penerjemahan Alkitab. Yang kita kenal itu hanya LAI. Coba dah kalau tanya, Alkitabnya dari mana? LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Dulu satu-satunya itu hanya LAI. Tetapi sekarang 23 yayasan-yayasan yang melayani dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku-suku yang ada. Ini luar biasa. Karena Tuhan mau berbicara kepada kita dalam bahasa yang kita mengerti. Bayangkan kalau dulu misionaris datang menyampaikan firman Tuhan bukan dalam bahasa kita. Mungkin dia pakai bahasa Belanda ya waktu itu. Kita mungkin belum tentu mengerti. Tetapi karena ada misionaris yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, maka firman Tuhan terus menyebar. Dan sekarang ini masih ada 164 suku yang belum punya Alkitab dalam bahasa mereka. Jadi kami berusaha bekerja sama menerjemahkan supaya setiap suku bangsa mendapatkan hak mereka untuk mendengar firman Tuhan dalam bahasa yang paling dimengerti. Dan ini di sana saya melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita suku yang besar, tapi Dia juga memperhatikan suku-suku yang kecil, yang terpencil, yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di pesisir, yang tinggal di lembah. Tuhan mengasihi mereka. Karena itu saya mau menyaksikan bahwa Tuhan itu baik.
Bapa di surga, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau bersedia mengalami penderitaan supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kalau pada saat ini kami boleh berkumpul bersama, ini adalah karena anugerah-Mu. Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak dimuliakan. Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah Maha Pencipta, dan Engkau Allah yang Maha Besar. Namun Engkau mengasihi kami, Engkau mengingat kami, anak-anak-Mu ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum datang. Engkau menyertai mereka, mungkin mereka terhalang karena satu dan lain hal. Biarlah mereka juga boleh berada bersama kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami di dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Karena kami rindu agar nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang bersekutu bersama. Terpujilah Tuhan, nama-Mu selama-lamanya, karena Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami mau menyerahkan persekutuan kami untuk dipimpin oleh-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita dalam doa. Dan mari kita siapkan hati kita menghadiri hadirat Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Dia ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang layanan hati kita. Hidup kita hanya bagi Dia di sore hari ini.
mari kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak pagi
Untuk itu kami tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut, karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang sudah mengalahkan maut dan berkuasa atas bumi dan surga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bermuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan segala pujian syukur, karena kami tahu hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur kami. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kuasai pikiran, hati, dan segenap kehidupan kami, konsentrasi kami, supaya kami semua terfokus kepada pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Urapan Roh Kudus tercurah atas kami semua yang hadir tanpa terkecuali, Tuhan. Istimewa hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, ialah melalui kuat kuasa pertolongan kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang baru membuat hamba-Mu yang terbatas ini cakap dan sanggup untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami yang datang dengan kelemahan, kami yakin dan percaya kami akan dikuatkan. Kami yang datang dengan susah akan dihiburkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit akan disembuhkan. Kami yang mengalami kebutuhan, masalah, kesulitan, pergumulan akan diberikan jalan keluar, solusi, kemenangan, kemerdekaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menyatakan kehendak-Mu. Dan biarlah dari semua ini hanya nama Engkau yang ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan siap menyambut berkat firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Aduh, satu sukacita yang besar kalau saya boleh ada di tempat ini. Saya merasa dalam keluarga sendiri ya. Terima kasih Pak Kurniawan yang sudah mengundang saya. Kalau orang dunia kan bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sebagai orang percaya nggak boleh bilang begitu. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada orang yang kita tidak kenal pun, bahkan kepada musuh kita pun kita harus saling mengasihi. Saya mau berkenalan supaya Bapak Ibu, Om Tante, Oma lebih sayang sama saya. Boleh katakan amin? Boleh ditampilkan dulu perkenalan ada satu perkenalan Christian Ministry. Ya. Nama saya Heri Wijaya. Ya. Oleh anugerah Tuhan saya sudah dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak, 1 mantu dan 1 cucu. Ya nanti ini kita lihat dulu. Ya. Perkenalan ada perkenalan ya. Perkenalan Christian Ministry. Di file yang lain dulu. Ibu keluar dulu. Jadi saya asli Jakarta. Ada yang asli Jakarta boleh katakan? Asli Jakarta. Kalau asli Jakarta tahu yang namanya Asnawi kan? Tahu gak apa singkatannya? Asli Cina Betawi. Saya orang Tanah Abang, dekat nggak jauh dari sini. Ada orang Tanah Abang sini? Gak ada ya? Bon Kacang? Saya aslinya orang Tanah Abang, Bon Kacang. Ada perkenalan. P. Perkenalan. Terus sampai P terus. Ya. Jadi saya lahir di Tanah Abang, ya besar di Jakarta. Ya. 2017 saya tinggalkan dunia sekuler saya. Ya, saya full time melayani. Nah, itu ya. Tapi saya Tuhan tidak anugerahi saya sebagai gembala. Saya sebagai penginjil. Nah, ini Christian Ministry, ini pelayanan penjara. Yang oleh anugerah Tuhan di Badan Pekerja Pusat Betel Indonesia saya dipercaya sebagai ketua Departemen Pelayanan Penjara. Jadi hampir setiap hari keluar masuk penjara, tapi bukan untuk dihukum karena nyuri ayam ya. Nah, boleh selanjutnya. Nah, ini saya sama istri saya. Kita lagi liburan ke Paris ini. Lanjut. Istri saya juga orang Jakarta. Nah, ini keluarga saya. Ya, yang paling kiri itu mantu saya, anak saya perempuan. Oleh anugerah Tuhan anak saya selesai sekolah, dia sekolah ke Jerman.
studi di Jerman, kerja di Jerman, warga negara Jerman, dapat suami orang Jerman, jadi dapat cucu boleh-bolehan. Ya, anak saya 2, yang satu laki-laki. Ya, yang calonnya ini belum jadi, masih baru calon ya. Nah, ini gambarnya, ini foto waktu kemarin bulan Juni datang, isi saya baru baik sakit, sempat saya bersaksikan, isi saya dipotong ususnya 20 cm, usus besarnya, karena ada infeksi. Jadi sekedar sharing atau berbagi pengalaman bagi kita semua yang rata-rata sudah ada umur, terutama di atas kepala 6, jangan sering-sering makan jeroan. Ya, itu bahaya sekali. Ya, di samping kena infeksi juga. Oke, lanjut. Nah, ini bapak rohani saya. Kita semua pasti dari berbagai macam denominasi, betul kan? Ada yang dari gereja Betel, boleh angkat tangan? Nah, orang gereja Betel harus kenal ini. Siapa dia? Om Ho. Ho Lukas Senduk. Beliau ini pendiri gereja Betel dan ketua sinode pertama. Saya bisa jadi seperti ini karena beliau. Saya 35 tahun digembalakan oleh beliau dari saya masih bujangan. Dulu di Wahid Asim, di belakang Sarina. Sama di Petamburan juga beliau yang gembalakan. Ini foto masih muda, ini sudah ada umur ya. Lahirnya di Ternate, Maluku ya. Lalu wafat di Jakarta 2008. Oke, jadi orang Betel harus tahu kalau disebut Om Ho atau Pak Senduk ini. Kalau nggak kenal ini bukan orang Betel. Oke, lanjut. Nah, ini pelayanan saya waktu di penjara itu sebelah kanan pada waktu COVID kami berikan makanan untuk penjara di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat yang tadinya di Kemayoran pindah ke yang tadinya di Keramat pindah ke Kemayoran. Ya, kami serahkan itu, kayaknya kami masih pada masker. Dan oleh anugerah Tuhan pada HUT Bayangkara pada saat itu saya menerima penghargaan dari Kapolres Jakarta Pusat. Puji Tuhan namanya juga sama dengan saya, Heru. Ya, oke, lanjut. Nah, ini pelayanan saya bersama istri dan tim di Lapas Semarang dan ini di Nusa Kambangan. Jadi Tuhan percayakan saya melayani lapas rutan di seluruh Jakarta, Bandung, Cirebon, Nusa Kambangan. Ini Nusa Kambangan ini, itu di Semarang. Ya, lanjut. Nah, ini di Gunung Sindur Bogor, lapas narkotik, dan ini di kelas 2 Banjai, Bandung. Ada orang Bandung sini? Ah, pasti tahu. Sukamiskin juga saya layani juga sana. Lanjut. Nah, ini saya pada waktu bersama hambanya Bapak Pendeta Gilbert Limentong. Beliau pada waktu itu ketua 1 membawa Departemen Pekabaran Injil. Ya, sekalipun di tengah kesibukannya beliau kalau saya ajak pelayan ke penjara mau, ya beberapa kali. Dan ini di Lapas Cibinong, saya bersama istri dan ini bersama Kalapas Cibinong. Selanjutnya lagi ada yang Bapak Ibu sudah kenal pasti. Lanjut. Nah, siapa ini? Siapa yang kenal? Masa gak kenal sih? FS Freddy Sambo. Ada yang bilang, oh Freddy Sambo gak ada di penjara. Beliau ada di penjara di Cirebon. Ya, sama-sama kami ini, nah, itu duduk sama-sama itu ya. Bahkan beliau sekarang jadi ketua tamping yang ngatur jadwal pelayanan, yang ngatur jadwal topik-topik khotbah. Oke, lanjut. Kalau istrinya di Tangerang. Nah, ini saya waktu pelayanan di Lapas Salemba sebelah kanan. Ya, ada Pak Gilbert juga di tengah. Di sebelah Pak Gilbert itu sebelah kanannya ada John K itu. Ini nih. John K. Sampai sekarang pun masih ada John K di sana. Ya. Itu di depan gereja Immanuel Lapas Salemba. Kemarin kami baru pelayanan di sana. Besok kami pelayanan di Lapas Narkotik Cipinang. Ini bersama Bapak Pendeta Gilbert waktu promosi sebagai doktor teologi di Seminari Petamburan. Lanjut. Nah, ini komunitas kami. Komunitas kami namanya Yabes, Yayasan Berkat Efesus Sejahtera. Dari semua orang ini hanya 6 yang bukan napi, yang lain napi semua, yang sudah bertobat. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya nggak kenal sama mereka, Tuhan kirimkan satu-satu. Ya, walaupun sekarang mereka sudah tidak bergabung dengan kami. Ya, nah biasalah kalau anak muda terlalu kreatif, jadi mau di sini, mau di sini, mau di sini. Oh, silakan, yang penting kamu masih dalam Tuhan. Ya, karena pelayanan dengan kami pun volunteer, nggak dapat apa-apa. Dapat upahnya cuma dari Tuhan. Ya, nah, jadi kalau Bapak Ibu yang pernah, ada yang pernah ikut pelayanan di penjara, Bung? Pernah? Nah, tahu kan di penjara dapat apa? Dapat keringet doang kan? Pengorbanan, waktu, tenaga, materi, dan yang lainnya. Ya, tapi kita
percaya yang paling penting dapat sukacita dan damai sejahtera dari surga. Orang nggak percaya kalau saya bilang umur saya 66. Saya masih energik. Jakarta Surabaya saya masih bawa mobil sendiri pulang pergi. Jakarta Bandung berangkat lagi pulang malam. Jakarta Cirebon Pelayanan berangkat lagi pulang malam. Harus tetap semangat. Semangat dan sehat itu harus diupayakan. Amin. Jangan, mohon maaf, kalau boleh saya kasih presetan gini, umur 46 nggak semangat, kelihatannya seperti 64. Tapi kalau umur 64 semangat, kelihatannya seperti 46. Ya, oke, lanjut. Ini dulu kami setiap hari Sabtu bikin persekutuan doa. Jadi mereka yang belum bisa berdoa, kami ajari berdoa. Mereka belum bisa pimpin pujian, kami ajari pimpin pujian. Mereka belum bisa buat renungan, kami ajari buat renungan. Jadi sekarang mereka udah siap untuk pelayanan ke penjara. Ya, ini orang Aceh, kenal Tuhan di penjara. Ini orang Islam, Jawa. Ada lagi yang lain-lain yang latar belakang Muslim ada. Ini mantan hakim tipikor, kena KPK 10 tahun, kakak. Marga Marpaung, ya. Jadi yang bukan ini saya, istri saya, ini bukan napi, ini bukan napi, ini bukan napi, sama satu lagi ini bukan napi. Ini semuanya mantan napi semua. Ya, oke, lanjut. Nah ini teman kami waktu pelayanan di Salemba dan di Lapas Tangerang. Oke, itu sekilas perkenalan saya. Jadi kalau nanti ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut setelah ibadah, ya. Oke. Saya berharap perkenalan saya ini bisa membuat tali persaudaraan kita semakin erat. Itulah yang tadi saya bilang, kalau orang percaya nggak boleh bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Tidak ada bukunya sebagai orang Kristen harus ngomong gitu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi, termasuk juga kepada musuh kita, yang ngejelekin kita, yang jolimi kita, yang nipu kita, yang bikin jengkel kita, yang bikin keki kita. Betul? Semangat kan nih? Oke, nah sekarang temanya boleh dibaca? Hidup? Lalu hidup? Kenapa mesti hidup berkualitas? Kenapa bukan sukses, Pak? Menurut pengamatan saya, kalau sukses itu biasanya hanya untuk diri sendiri atau hanya untuk orang-orang terdekat. Setuju nggak? Ya kan? Orang sukses itu belum tentu bisa mengimpartasikan kesuksesannya dan bisa dinikmati oleh orang lain. Paling-paling hanya keluarga. Tapi kalau orang berkualitas, dimanapun dia dipercayakan, ditempatkan, pasti hidupnya berdampak. Yang percaya katakan amin. Saya percaya di sini om, tante, oma, opa, bapak, ibu semuanya adalah orang yang berkualitas. Tepuk tangan buat Tuhan. Terbukti kan pasti om, tante, oma, opa sudah punya anak, punya mantu, punya cucu, dan sudah ada regenerasi. Mungkin cucunya, anaknya sudah ada yang berhasil, betul? Itu namanya berkualitas. Di balik keberhasilan seseorang, apalagi anak dan cucu, sudah tentu ada peran serta dari orang tua, dari oma dan opa. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau lebih berkualitas lagi? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan mau ngapain? Jangan bilang, saya udah ada umur, mana bisa berkualitas. Dalam ladang Tuhan tidak ada kata pensiun. Selama kaki masih berjalan, mulut masih bisa bicara, tangan masih bisa gerak, kita harus pergunakan kesempatan. Kan lagunya ada, hidup ini adalah kesempatan. Kalau bapak ibu nggak mau pergunakan kesempatan, mau ngapain? Ya, kami pelayanan penjara sebulan 15 kali. Kemarin kami dari Cipinang, besoknya ke Lapas Narkotik. Hari Senin ke Tangerang kalau nggak salah. Rabu ke Rutan Jambe di Tiga Raksa Belaraja. Ya, hari Jumat ke Lapas Pulau Kapal Bekasi Timur. Jadi rutin. Dan itu Tuhan memberikan kerinduan pada kami. Rasanya tuh kalau nggak melayani penjara kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Kayak makan sayur nggak pakai micin, nggak sedap, nggak pakai garam, bukan pakai micin, pakai garam, ya. Oke, slide pertama. Banyak orang berpikir begini, untuk berkualitas
atau sukses, kita harus sekolah yang pintar, betul? Tuntut ilmu, kumpulkan harta. Salah nggak itu? Nggak salah. Tapi sekarang kita mau belajar dari kacamata versi firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Ditampilkan. Nah ini, untuk hidup berkualitas dan berdampak, kita harus lakukan ini. Boleh dengan hormat Bapak Ibu, Om Tante, kita undang berdiri. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Paling 1 menit ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kalau ada yang mau catat silakan dicatat, atau nanti mau minta materi PowerPoint saya juga boleh. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, Om Tante, Om Opa ya. Jadi mungkin kalau orang dunia kita kasih tahu ini, apa hubungannya ini berkualitas dan hidup berdampak sama kasihlah Tuhan? Yakin nggak kita sebagai orang percaya, di tengah kesuksesan, keberhasilan yang kita peroleh, itu ada peran serta Tuhan? Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan mengatakan kekayaan yang kamu miliki itu tidak sekonyong-konyong karena jeripaya dan usaha keringat kita. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, kita nggak bisa berhasil. Ya. Tapi mungkin ada orang yang kelihatannya kerjanya santai, tapi Tuhan berkenan atas usahanya dan memberkati, tapi dia lebih berhasil dari kita. Ya. Tingkat keberhasilan orang berbeda, beda. Kita nggak boleh iri. Sama juga waktu kita sekolah, mungkin Pak Kurniawan dapat 9, saya dapat 6, ya saya nggak boleh iri sama Pak Kurniawan. Supaya saya bisa dapat 9, apa yang harus saya lakukan? Belajar. Supaya tidak ada laku. Kita coba contoh, apa sih dia rahasianya? Oh, dia kalau melayani murah senyum. Selamat pagi Ibu, Bapak, Om, Tante. Ada yang bisa saya bantu? Atau ada konsumen datang, cari apa Pak? Mau beli apa Pak? Istilahnya sekarang jutek gitu kan, jutek kan. Kalau kita ramah, konsumen lebih welcome nggak? Konsumen lebih baik pelayan yang ramah walaupun harga lebih mahal daripada harga murah, tapi yang melayaninya jutek. Yang percaya katakan amin. Betul? Kita lebih baik mahal sedikit nggak apa-apa lah, 5.000, 10.000, tapi pelayanannya ramah. Belum beli juga udah disiapin apa? Bu, Pak minum dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Boleh slide selanjutnya, kita bahas satu-satu. Nah, ya, saya mau ulangi lagi nih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa kali kata segenap? Tangan saya ada ini, nggak usah lihat jauh-jauh. Tangan saya ada berapa nih? 4. Kalau dikatakan segenap sampai 4 kali, berarti ini peringatan buat kita. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dikatakan apa? Segenap hati, sepenuh hati. Lalu segenap apa? Segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap hati. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, termasuk Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, dan Opa hari ini beribadah, itu semuanya hanya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk Pak Kurniawan. Memang kita datang kemarin ketemu Pak Kurniawan, tapi yang pertama kita mau ketemu siapa? Tuhan. Kalau motivasinya itu, keren. Saya sering sampaikan juga begini. Coba paradigma sekarang kita mesti dirubah. Kebanyakan orang kalau orang percaya, saya nggak suka sebut orang Kristen, saya sebutnya orang percaya.
Kalau orang percaya pasti melakukan firman Tuhan. Kalau orang Kristen modalnya cuma di KTP. Agama Kristen. Padahal singkatannya betul gak? Kristen tanpa penyesalan, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan. Dari dulu sekarang sampai sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah. Kan lagunya ada Pak, Tuhan Yesus tidak berubah. Yang tidak berubah baiknya, kasihnya. Kalau tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, bisa berbuah gak? Nggak bisa. Harus ada momen ini, menyesal, bertobat, berubah, baru bisa berbuah. Ya, saya sering sebut orang percaya itu enak. Nah, dikatakan dengan segenap hatimu, berarti dengan sepenuh hati. Termasuk mungkin bapak ibu dapat tugas, tadi om tante om opa, omnya nggak ada ya tadi om opa. Yang nyanyi itu, oh keren, tepuk tangan dong buat yang tadi nyanyi dong. Yang lebih muda bagaimana ini? Harus lebih semangat, ya, harus lebih semangat. Jadi semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, segenap jiwa. Dengan kata lain, selama kita hidup ini, kita harus persembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Seperti sore hari ini, mungkin seusia-usia kita biasanya lagi enak-enaknya BBS nih ya, bobo-bobo sore kan. Tapi om, tante, oma, opa bisa berkorban untuk datang kemari. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak sembarangan. Kalau orang yang nggak sungguh-sungguh pasti malas tadi saya kurang tidur tadi malam. WA Pak Kurniawan, maaf ya hari ini saya absen. Biasanya orang kalau sekali absen mau 2 kali. Kalau sudah 2 kali mau 3 kali. Kalau sudah 3 kali kakinya itu seperti dipantek. Mau berangkat berat. Ya, jangan sampai diteleponin, ditengok, di WA, dibesuk, atau jemput kalau jemput baru saya mau datang. Nah, kalau orang model seperti itu, mohon maaf, itu namanya orang Kristen gerobak. Gerobak bisa bergerak kalau diapain? Ditarik atau didorong? Mohon maaf, di sini nggak ada. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Lalu dikatakan apa ini? Segenap akal budi. Mungkin kita punya pengalaman, punya ilmu, punya keahlian. Tapi saya mau kasih tahu, kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, kita tidak mungkin bisa melakukan seperti itu. Macam-macam sama Tuhan disentil-sentil seperti layangan begini, nggak bisa lurus. Ya. Segenap akal budi. Jadi kita pergunakan akal budi itu untuk hormatan kepada Tuhan, untuk pelayanan. Mungkin untuk masukan, kasih Pak Kurniawan. Tadi saya baru datang, udah sempat kasih masukan. Saya sering melihat itu di sini ada kaca. Ini dengan adanya kaca ini Bapak Ibu terganggu nih konsentrasi, betul nggak? Apalagi kalau lihat pas belakang saya baju saya sobek, jadi ngeliat kaca terus deh. Saya bilang sama Pak Kurniawan usul saya, ini kalau ibadah ditutup kain putih, jadi nggak merusak pemandangan dan nggak mengganggu konsentrasi. Setuju? Kok gimana? Kain putihnya saya mau siapin? Kita semua. Ya, tutup kain putih jadi nggak terganggu konsentrasinya nih ya. Lalu dikatakan apa lagi? Dengan segenap kekuatan. Selama kita masih kuat, layanilah Tuhan. Jangan, mohon maaf ya, di sini ada beberapa yang kondisi kakinya lemah, pakai kursi no problem. Memang itu sudah alami, kodrat. Kalau memang kita udah agak lanjut, firman Tuhan mengatakan tubuh jasmani semakin menurun. Tapi yang paling penting apa? Tubuh rohani kita harus meningkat. Jangan udah rohani jasmaninya loyo, tapi rohaninya loyo. Orang yang sakit cepat sembuh karena faktor apa nomor 1? Ayo, Bapak Ibu tahu nggak? Faktor apa? Semangat. Firman Tuhan mengatakan orang yang semangat dapat mengatasi segala pencobaan dan masalah dalam hidup ini. Udah deh, gue lemes deh, gue kalah deh, gue gak sanggup deh, gue gak bisa sembuh deh. Ya jadilah seperti imanmu. Itulah yang orang dunia bilang mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita berkata positif jadinya apa? Positif. Kalau kita berkata negatif jadinya negatif. Saya kalau khotbah agak berapi-api. Yang kedua supaya Bapak Ibu, om tante, om opa nggak ngantuk.
jangan tidur. Tidur mengganggu konsentrasi yang lain. Di penjara pun saya lakukan seperti itu, ya. Jadi kita manfaatkan hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita hanya untuk Tuhan. Saya berani lihat. Nah, dengan kata lain, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengakui Dia dalam segala lakumu. Boleh baca sama-sama Amsal 36, 2, 3. Akuilah Dia dalam, maka Ia akan. Maksudnya apa ini, Pak? Kan sudah jadi oma, sudah jadi opa, papa, mama, mertua, ya kan, kakak, adik. Apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, itu harus membawa nama Tuhan. Jangan bilang, kalau bukan gua, lu nggak jadi orang. Itu dulu batu belum kenal Tuhan, ya kan? Sekarang nggak boleh begitu. Zamannya udah beda. Dan sekarang kan kita udah diperbarui, dipanggil, dipilih, dan menjadi ciptaan baru Tuhan, kan? Ya. Jadi apapun itu, Bapak Ibu berdagang, lakukan seperti itu Tuhan. Saya kasih contoh. Misalkan saya dagang handphone inilah, ya. Modal saya 5 juta. Modalnya berapa? 5 juta. Pak Kurniawan datang. Saya bilang 8 juta, Pak. Ditawar 5 juta sama Pak Kurniawan. Saya udah untung loh. Halo? Sudah untung belum? Berapa untungnya? 500.000. Saya nggak boleh bilang begini. Belum dapat, Pak. Modalnya aja nggak dapat segitu. Padahal modalnya berapa? 5 juta. Kalau memang mau untungnya lebih gede, Pak, belum dapat 5,5, Pak. Kalau Bapak mau 6 juta deh. Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh dong. Saya nggak berbohong kalau saya bilang modalnya aja nggak dapat 5 juta. Padahal modalnya aja nggak dapat 5,5. Padahal modalnya cuma 5 juta. Berarti saya berbohong. Terus apalagi kalau orang dagang berkaitan dengan ukuran timbangan. Nah, kita nggak boleh curang juga. Dia beli sama kita 1 kilo, dia mau ke toko sebelah ternyata cuma 8 on. Banyak kan kejadian viral-viral seperti itu kan, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus benar-benar mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Kalau lagi misalkan pasangan kita, suami atau istri nggak datang ibadah, lalu Pak Gembala atau pemimpin tanya, kok sendiri, bapaknya kemana? Lagi ada urusan penting. Padahal di rumah lagi tidur. Karena nonton bola kemalaman, bangun kesiangan. Bohong, nggak boleh begini, ya. Jadi yang simpel-simpel aja kita, yang simpel-simpel aja, ya. Jadi akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam perbuatanmu. Melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa paradigma kita untuk beribadah dan melayani bukan untuk diberkati. Coba boleh baca sama-sama atau kita melayani dan berbakti. Ayo 2, 3. Kita melayani dan berbakti bukan untuk diberkati, tapi karena sudah diberkati. Yang percaya dan beriman tepuk tangan buat Tuhan. Itu levelnya sedikit satu tingkat di atas daripada yang tadi. Yang datang mau diberkati. Kalau kita datang karena kita sudah diberkati. Buktinya apa, Pak? Buktinya kan hari ini kita sehat. Itu berkat Tuhan bukan? Kalau dibilang berkat itu bukan yang materi saja, bukan masalah fulus, money, duit. Nomor 1 kesehatan. Banyak duit, tapi darah tinggi, gula, kolesterol, jantung. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ini nggak boleh. Percuma juga. Betul nggak? Nomor 1 sehat. Itu adalah anugerah dan berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, jadi seperti itu. Saya terangin aja. Kita kebenaran. Jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Banyak orang nuntut Tuhan, Tuhan perhatikan saya dong, tolong saya dong Tuhan, berkati saya dong Tuhan. Tapi dia nggak pernah perhatikan Tuhan. Maksudnya tuh datangnya ibadahnya nggak setia. Saya punya istilah datang ibadahnya Senin Kemis. Maksudnya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Tapi kebanyakan nggak datangnya, tapi yang di sini setia semua. Tepuk tangan buat kita semua dong. Ya. Jadi kita harus konsisten. Jangan nuntut Tuhan kita tapi tidak mengerti kewajiban kita. Kalau Bapak Ibu bekerja,
Bisa saudara berharap dapat gaji tiap bulan tapi tugas Anda tidak laksanakan? Tidak bisa. Tidak mungkin, mustahil, bil mustajab itu. Ya. Jadi kita harus ada kerjasama, interaksi. Prioritaskan Tuhan, maka hidupmu akan diprioritaskan dan diperhatikan dan berkati serta dilindungi oleh Tuhan. Lanjut. Nah, ini orang terhormat menyesali suatu tindakan yang tidak terpuji walaupun ia mendapatkan hasil. Seperti yang tadi lah, kita dagang berbohong. 1 kilo kita timbang cuma hanya 8 on atau 9 on. Berbohong kan? Tapi dia menyesal. Ya. Orang terhormat menyesali suatu tindakan tidak terpuji walaupun mendatangkan hasil. Ya. Tapi hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Kalau kita tidak menyesal, kita termasuk kategori orang yang bodoh. Pengkhotbah 10 ayat yang kedua. Jadi seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita sudah menyatakan kita sebagai orang percaya. Di tokonya atau di kantornya ada gambar Tuhan Yesus, ada salib. Apakah cara kita berusaha, cara kita berdagang sesuai nggak dengan gambaran salib Yesus? Harus sesuai. Kalau tidak sesuai berarti kita masuk kategori orang yang bodoh. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita prioritaskan Tuhan, maka hidup kita akan berkualitas. Siapa, sekali lagi yang saya mau tanya, siapa walaupun dalam usia yang sudah cukup lanjut mau hidupnya berkualitas? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saya usul juga sama Kok Kurniawan, besok-besok jangan sebut lansia Pak. Ibadah umas, usia emas. Betul? Kenapa umas? Karena kita sudah mengalami seleksi. Kita sudah diuji. Ada yang umur 60 tahun, 66 seperti saya, ada yang umur 70, ada yang umur 80. Kita sudah diuji, kita sudah dimurnikan. Kayaknya lebih cakep usia emas ya, umas. Persekutuan doa umas, usia emas. Family in Christ ya, umas ya. Nah, jadi kalau mau berkualitas prioritaskan Tuhan. Lanjut. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita prioritaskan Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, kita baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3. 2, 3. Sebab yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Di mana ada perintah Tuhan Yesus? Di Alkitab. Bagaimana saudara bisa melakukan perintah Tuhan? Kalau saudara baca, saudara renungkan. Kalau nggak pernah dibaca, mana tahu itu perintah dari Tuhan. Segala sesuatu kita harus mulai belajar dari hal yang kecil. Apalagi saya kan relatif lebih muda dari Om Tato, Oma dan Opa. Saya masih banyak belajar. Walaupun saya sebagai pendeta. Ya. Kita belajar menghargai, belajar mengasihi sesama lain. Saya mau tanya, siapa yang sering pergi ke mall? Angkat tangan. Saya ke mall. Nggak suka pergi ke mall ya? Saya ke mall. Ah bohong ah, nggak percaya saya. Sekarang kan kamu kulineran. Siapa yang suka pergi ke mall? Angkat tangan. Nah, siapa yang kalau ke mall suka pergi ke WC? Angkat tangan. Nggak pergi ke WC, nggak di mall. Bohong. Kayaknya lebih enak WC di mall sama di rumah. Saya mau tanya, sekarang saya mau tanya. Penjaga WC itu sama satpam sama tukang parkir, banyakan mana yang terima tip? Halo? Banyakan penjaga WC atau tukang parkir? Boleh gak? Boleh besok belajar memberkati penjaga WC. Saya diajar sama Tuhan, kalau saya ke WC saya kasih 5.000 atau 10.000. Jangan kasih 2.000. 2.000, ya cuma 2.000, begitu entar. Kasih 5.000 atau 10.000. Saudara kasih 5.000, 10.000. Terima kasih Om, makasih Tante. Pertanyaan saya, kita kasih 5.000, 10.000 bikin kita jadi miskin nggak? Kenapa kan dilakukan? Yang kedua,
Bapak Ibu kan sering makan di tempat umum kan? Orang percaya kalau mau makan ngapain dulu? Doa. Setelah doa langsung makan. Nggak usah berdoa. Orang dunia juga melakukan hal itu. Setelah berdoa, tawarin kiri kanan kita. Bapak, mari kita makan Pak. Ibu makan. Kelihatannya gampang nggak? Gampang kan? Tapi prakteknya gampang nggak? Ayo. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda yang ditawarin sama orang lain merasa dihargai dan dihormati nggak? Halo, dihargai nggak? Dihargai. Apalagi yang nawarin kamu bukan orang percaya. Dia cuma bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Mari ibu makan yuk. Senang nggak? Itu sama juga tamparan buat kita. Lu orang percaya makan tapi nggak nawarin orang. Tawarin. Jadi dengan kata lain, kalau kita hidup berkualitas, kita harus bisa memberikan warna tersendiri, ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Bahkan harus di copy paste atau ditiru, diteladani oleh orang dunia. Mungkin di sini sih nggak ada, saya yakin. Jangankan sama orang lain, jangan-jangan sama anak, sama cucu juga belum tentu nawarin. Apalagi kalau jadi mantu makan di rumah mertua. Waduh, saya puji Tuhan, saya mantu kesayangan mertua saya walaupun sudah almarhum. Saya kalau datang ke rumah mertua, saya nggak minta makan nomor 1 ditanya sudah makan belum. Mantu yang lain nggak ditanya seperti itu loh. Kenapa? Karena saya menghargai mertua saya. Ya kan? Ada kan mantu udah tinggal di rumah mertua cerewet lagi. Dimasukin ikan nggak bisa, dimasukin ini nggak bisa. Oh saya mah dimasukin apa aja saya makan. Yang penting jangan manusia aja. Potongan daging Sumanto. Ya kan? Mertua juga senang. Dan kedua, kita juga ringan tangan. Kalau datang ke rumah mertua, bawalah martabak, kue, mie goreng, nasi goreng. Jadi kan ada timbal balik, setuju? Senang nggak kalau punya anak sama mantu seperti itu? Nah, tapi saya nggak bisa dikloning. Ya, jadi kalau bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita bisa menuruti perintah Tuhan kalau kita baca firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8 mengatakan, janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan. Renungkan siang dan malam dan lakukan itu. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita sudah baca? Pak, saya nggak ngerti Pak. Baca firman Tuhan. Gak apa-apa. Yang penting baca. Minta pimpinan pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan berikan hikmat kepada kita. Ya. Saya juga nggak bisa kupas semua firman Tuhan ini, tapi belajar ya. Oke, lanjut. Nah, ini hukum yang kedua. Ialah kasihan sama manusia seperti diri sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama dari itu. Jadi kita mengasihi orang sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Lanjut. Nah, baca nih. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang tulus, rezekinya. Orang ikhlas, rezekinya. Orang baik, rezekinya. Semoga Anda juga begitu. Kalau kiri kanan, semoga Anda begitu ya. Ya dong. Ya. Karena balik lagi, kamu juga ya. Ya. Jadi kalau kita mau rezekinya nggak putus, rezekinya mengalir deras, rezekinya senantiasa naik, kita harus berlaku tulus, ikhlas dan baik. Ada gak agama ini yang melarang? Agama apapun tidak melarang untuk kita melakukan ini. Ya, lanjut. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menurut perintah Tuhan, kita tidak kena virus MOS. SMOS. Ini trademark saya. Apa itu? SMOS. Senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Jadi selalu iri. Irian terus. Ya. Lalu yang sebelah kanan, yang benar adalah yang sebelah kanan. Jangan susah melihat orang lain senang. Jangan senang hati melihat orang lain susah. Ya, ialah ini satu hal yang sangat penting sekali. Ya,
Kita akan senang melihat teman kita senang, tapi kita juga prihatin ya kalau melihat rekan kita, sahabat kita, apalagi keluarga kita juga mengalami kesusahan. Ya. Jangan kena virus apa? Virus MOS, SMOS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, jangan terjadi seperti ini. Lanjut. Matius 5 ayat 24. Tadi dikatakan kan saling mengasihi. Nah, ini firman Tuhannya, kita mengasihi musuh kita. Tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Enak aja Pak, dia udah nyakitin saya, utang kagak bayar, masa saya nggak harus ngasih dia Pak? Kalau kamu nggak mau lakukan, ya resikonya kamu tanggung sendiri. Dengan kata lain, kita harus lepaskan pengampunan. Orang yang tidak melepaskan pengampunan, terjadi kepahitan hati, dendam di sini, itu akan menjadi stirosis, hepatitis, pengerasan hati, sehingga lama-lama hatinya nggak berkembang, nggak keras. Kalau orang udah kena stirosis, ini terjadi pada adik istri saya, usianya cuma nggak lebih dari 4 sampai 6 bulan. Setelah 4 bulan atau 6 bulan langsung innalillahi wa innalillahi rojiun. Karena hatinya nggak bekerja, nggak bisa memompa darah seluruh tubuh. Jadi kita harus lepaskan pengampunan. Ya, jangan mikirin orang. Sedangkan orang itu belum tentu mikirin kita, betul kan? Lepaskan pengampunan, serahkan sama Tuhan. Ya, lanjut. Nah, mari kita saling mengasihi walaupun kita berbeda. Salib itu sama juga lambang kasih. Saya yakin di sini Bapak Ibu pasti banyak yang pakai kalung salib, termasuk saya juga. Tapi apakah salib itu menggambarkan kita sebagai orang yang percaya menabur kasih? Jangan pikir kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati. Yang penting diri saya sama keluarga saya, orang lain sebenarnya. Kita diberkati untuk memberkati. Kita diselamatkan untuk juga menjadi penyalur berita keselamatan. Kita harus sampaikan masalah orang itu mau terima atau tidak, urusannya dengan Tuhan. Lanjut. Nah, ini 1 Korintus 13 ya. Ada 3 hal: faith, iman, hope, harap, dan love. Ya, tapi yang terbesar itu adalah love. Saudara boleh punya iman, saudara boleh punya harap, tapi kalau saudara nggak punya kasih percuma. Sama juga saudara punya harta, punya kekayaan, punya pangkat, tapi saudara nggak punya kasih, percuma juga. Orang yang punya kasih bukan berarti dia itu selalu kaya. Ada orang kaya tapi nggak punya kasih, nggak peduli dan nggak care sama orang lain. Tapi ada orang yang sederhana, bahkan mungkin di bawah garis kemiskinan, tapi dia punya kasih, sehingga dia rela dan mau membantu orang lain, bantu pelayanan, bantu obat Tuhan, bantu segala-galanya. Ya, ini 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Lanjut. Nah, hidup harus berdampak. Yang di atas siapa baca? Makna hidup yang sesungguhnya ialah hidup harus berdampak bagi orang lain. Terutama berdampak nomor 1 pada siapa dulu? Keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu, dan mantu. Jangan pencitraan baik sama orang lain tapi keluarga sendiri nggak diurus. Firman Tuhan mengatakan kalau orang yang tidak mengurus keluarga sendiri itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, jadi kita harus mengasihi istri kita, suami kita. Ya, mohon maaf lah ya, walaupun mungkin bapaknya galak, omongnya keras, istrinya cerewet, tapi ini udah jadi pasangan kita nggak boleh dipisahin. Betul kan? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali hanya oleh maut, kematian. Ya, dialah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini membuat Bapak Ibu, Om Tante, Oma dan Opa tetap semangat, memiliki kerinduan untuk memiliki hidup yang berkualitas dan berdampak. Sama, waktu kita mau beli barang yang berkualitas, yang bagus. Harganya murah atau mahal gak? Murah atau mahal? Mahal. Untuk menjadi berkualitas kita harus siap bayar harga. Harganya apa? Kita korbankan diri kita. Kita rendahkan hati kita. Kita tinggikan Tuhan. Pasti hidup saudara
Bapak Ibu, Om Tante, Oma dan Opa berkualitas dan berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau angkat satu pujian yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus masih bekerja di tengah-tengah kita, mengurapi firman yang sudah disampaikan, benih firman Tuhan yang sudah ditabur. Dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, apabila saudara berserah, maka saudara akan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saya tidak tahu pergumulan masalah apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu, Om Tante, Oma dan Opa, tapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan mau mengajar kita untuk tetap taat dan setia pada firman-Nya. Karena kita tahu dengan kita mengikuti dan mentaati firman-Nya, maka jalan kita akan diluruskan. Seperti Amsal 3 ayat 6, akuilah dalam segala lakumu, maka jalanmu akan diluruskan. Berserulah pada Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sepenuh hati, sambil mengangkat tangan. Bila perlu Bapak Ibu Om Tante bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, haleluya. Yang mau duduk gak apa-apa. Yang mau bangkit berdiri silakan. Bebas, bebas. Hadirat Tuhan ada di tengah kita saat ini. Dia melihat ketulusan hati kita. Haleluya. Angkat tangan saudara. Naikkan pujian ini dengan syukur. Saya mau cinta Yesus Yang terutama, terutama di dalam hidup ini.
cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan saya mau. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi saya mau. Saya mau cinta Terima kasih Tuhan, buat lawanan Yesus. Haleluya, buat kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu cukupkan kami Tuhan. Glory, 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 rasakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk kami sudah diingatkan, kami sudah diajar, bahkan mungkin kami sudah ditegur untuk kami hidup mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Lebih dari segala-galanya Tuhan, lebih dari diri kami sendiri, lebih dari kekayaan kami, lebih dari anak cucu mantu kami, tapi Engkaulah yang harus utama dalam hidup kami. Begitu pula ajar kami untuk mengasihi sesama kami, teristimewa pada keluarga kami dan pada saudara seiman. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk mengasihi musuh-musuh kami, orang yang merugikan, menyakiti, dan membuat kita kesal dan marah Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup, tapi dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami akan dimungkinkan sanggup melakukan semuanya itu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja dan berkarya mengurapi firman yang sudah kami dengar, sehingga boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan pribadi kami, membuat kami hidup lebih berkenan dan menyenangkan hati-Mu di hari esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Yang sudah menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih pelayanan Pak Pendeta Heru Wijaya dan Praise Ministry. Kita juga mendoakan terus berkembang dan terus setia melayani sampai pada waktu Tuhan memanggil. Ya, beliau 66 tapi energik sekali. Saya kaget juga tadi gayanya. Saya lebih muda. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Terima kasih pelayanannya. Dan juga ada beberapa yang baru, saya ucapkan selamat datang. Ada Herman, ada beberapa teman-teman di sini ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung setiap hari Kamis. Baik, Bapak Surgawi, terima kasih. Kami akan mengakhiri persekutuan sore hari yang indah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Firman telah disampaikan, kesaksian bagaimana kehidupan yang berkualitas menentukan dampak di dalam kita melayani Tuhan. Kami mau mendapatkan kasih-Mu terlebih dahulu, supaya kami dapat membagikan kasih itu kepada sesama, supaya kasih-Nya itu mengalir. Kita menjadi penyalur-penyalur kasih-Mu Tuhan. Maka kualitas rohani, kualitas iman yang harus dibangun, dibentuk untuk menjadi pribadi serupa seperti Kristus.
serahkan semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Tidak ada yang luput dari pengamatan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Kuasa-Mu lebih besar dari apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami sejak kami mengawali acara ini sampai sekarang dan akan mengakhiri. Kau Alfa dan Omega. Kau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri segala sesuatu kehidupan kita manusia. Ajar kami untuk senantiasa diingatkan untuk mau belajar hidup berkualitas, sehingga hidup kita berdampak menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami ditempatkan. Selalu bersinar, selalu memancar keluar, selalu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Biarlah sore hari ini Bapak Ibu Oma yang terkasih, mari ambil makna dari firman yang sudah disampaikan. Kita butuh kasih lebih dari iman dan pengharapan, karena dasar kehidupan kita adalah kasih itu. Maka iman dan pengharapan akan muncul. Terima kasih Tuhan atas sore hari yang indah. Kau memberkati tempat ini, Kau memberkati semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah studi-Mu dan seluruh aspek kehidupan-Mu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Ajaib Tuhan,
tidak pulang, kita akan latihan untuk persembahan nanti pada saat Natal. Juga yang nyanyi trio ya. Jadi setelah ibadah ini kita pakai untuk latihan karena waktunya tinggal 2 minggu lagi. Ya, dimohon untuk tidak pulang yang anggota paduan suara. Kemudian masih ada waktu bagi yang mau memberikan berkat persembahan Natal, silakan memberikannya di kotak kotak persembahan di depan. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus